Pencemaran lingkungan. Halo, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Pada pembelajaran kali ini diharapkan peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis pencemaran, sumber pencemar, dampaknya, dan juga bagaimana cara menanggulanginya. Lingkungan. Dalam Ensiklopedia Indonesia, lingkungan diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di luar suatu organisme meliputi lingkungan mati atau abiotik dan lingkungan hidup. Makhluk hidup pada suatu lingkungan selalu bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, apabila ada yang berubah, maka akan menyebabkan perubahan pada makhluk hidup lain yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Keseimbangan lingkungan hanya dapat terwujud apabila ada keselarasan antara faktor abiotik dan faktor biotik. Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke lingkungan, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu, itu disebut dengan pencemaran lingkungan. Zat yang mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut polutan. Suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan apabila zat tersebut berada pada waktu yang tidak tepat dan berada pada tempat yang tidak semestinya. Selanjutnya adalah jenis-jenis pencemaran. Ada 3, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, dan juga pencemaran udara. Pencemaran air merupakan kondisi air yang menyimpang dari sifat-sifat normal seperti air yang berubah warna, bau, maupun rasa. Faktor pencemaran air adalah limbah industri, rumah tangga, maupun limbah pertanian. Dampaknya adalah penurunan kualitas lingkungan, gangguan kesehatan, pemakatan hayati, mengganggu pemandangan, dan mempercepat proses kerusakan benda. Cara penanggulangan pencemaran air adalah dengan pembuatan kolam stabilisasi, IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah, dan pengelolaan ekskreta. Pencemaran tanah adalah masuknya suatu zat berbahaya atau beracun dan dapat menguap tersapu air hujan dan atau masuk ke dalam tanah. Faktor penyebabnya adalah limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Dampak pencemaran tanah berbahaya bagi kesehatan manusia, contohnya timbal berbahaya bagi otak dan ginjal anak. Kedua, perubahan kimiawi tanah yang radikal dan juga berpengaruh pada pertanian. Cara penanggulangannya adalah dengan remediasi dan juga bioremediasi. Pencemaran udara didefinisikan sebagai kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk. Macam-macam pencemaran udara ada 2, yaitu pencemaran udara primer dan juga sekunder. Faktor penyebab pencemaran udara ada aktivitas alam, contohnya Gunung Merapi, aktivitas manusia, contohnya pembakaran sampah, asap industri, asap kendaraan, ataupun lainnya. Dampak pencemaran udara sendiri berpengaruh pada kesehatan manusia menurun, tumbuhan mati, efek rumah kaca, maupun rusaknya lapisan ozon. Nah, sudah selesai video pembelajaran kali ini. Dapat kita simpulkan, pencemaran berdampak buruk bagi lingkungan, terutama ekosistem di dalamnya. Pencemaran air, tanah, maupun udara memiliki faktor macam dampak hingga cara penanggulangan masing-masing. Dampak pencemaran akan sangat terasa bagi kita, manusia. Oleh karena itu, mari kita sayangi dan lindungi lingkungan agar terhindar dari bahaya pencemaran lingkungan. Nah, terima kasih yang sudah menonton. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.